Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, kita masuk di perkuliahan metode penelitian, yang mana materi perkuliahan sudah saya bagikan di aplikasi Spidol Suta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kawan-kawan ajukan di dalam aplikasi. Pertanyaan pertama datang dari teman kita Rosmita. Nah, di sini Rosmita bertanya, di dalam penelitian kuantitatif itu ada beberapa kategori rumusan masalah, ya benar sekali. Bagaimana jika semua kategori itu digunakan dalam satu penelitian? Nah, boleh atau tidak kalau dicampur baurkan rumusan masalah tersebut? Oke Rosmita, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada beberapa bentuk rumusan masalah. Mulai dari rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Penggunaan rumusan masalah ini masing-masing disesuaikan dengan kategori penelitian kuantitatif yang kita lakukan. Jadi tidak bisa kalau penelitian kuantitatif itu kita gunakan dengan sembarangan rumusan masalahnya. Bisa saja dalam satu penelitian itu ada dua tipe rumusan masalah, tapi kalau semuanya kita gunakan ya tidak bisa juga. Mungkin contoh sederhananya seperti ini. Contoh yang dalam satu penelitian itu terdapat beberapa rumusan masalah. Misal, kita meneliti hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Di sini kita gunakan rumusan masalah deskriptif dan rumusan masalah asosiatif. Untuk rumusan masalah deskriptifnya, mungkin kita gunakan untuk melihat bagaimana tingkatan motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan untuk rumusan masalah asosiatif, itu kita gunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Mungkin demikian jawaban pertanyaan dari Rosmita. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan kedua dari Siti. Jadi inti pertanyaan Siti ini seperti ini. Jika peneliti hanya mengambil sumber data dari sampel atau sebagian dari populasi, lalu bagaimana dengan data atau responden dari sisa sampel tersebut? Jadi saya coba jawab ya Siti. Mungkin contohnya seperti ini. Jumlah populasinya 150 orang. Kemudian setelah kita tentukan dengan rumus sampling, maka didapatlah jumlah sampel penelitian kita sebanyak 95 orang. Dan 95 orang inilah yang akan kita teliti. Jadi bagaimana dengan sisa 55 yang tidak kita teliti? Nah, sisa dari sampel yang berjumlah 55 orang ini bisa kita gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas kuesioner kita sebelum kita melakukan penelitian. Nah, jadi tetap masih bisa digunakan. Kemudian apakah 55 orang ini semuanya kita jadikan sampel untuk uji validitas dan validitas? Ya enggak juga. Kita gunakan aja sekitar 30 orang untuk uji validitas dan reliabilitas kita. Mungkin seperti itu Siti jawaban dari pertanyaannya. Terima kasih, baik sekali pertanyaan yang diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Vidika Natasha. Inti dari pertanyaannya, dalam proses penelitian kuantitatif, di materi itu disebutkan bahwa seringkali instrumen dalam penelitian sosial belum ada. Benar sekali. Jadi bagaimana caranya membuat atau mengembangkan instrumen sendiri, serta bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah kita buat. Oke, jadi begini. Untuk membuat instrumen penelitian, dalam penelitian kuantitatif ya, itu bisa dari teori yang sudah kita masukkan dalam proposal penelitian kita ataupun dalam skripsi kita. Kemudian teori ini menjadi dasar kita dalam membuat instrumen penelitian. Nah, lalu bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya? Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas,
Itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS ataupun dengan menggunakan aplikasi lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga atau bisa juga lah kita lakukan dengan cara penghitungan manual. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari teman kita Ade. Nah, jadi Ade menanyakan, jika kita sedang melakukan penelitian berkelompok dan di dalam satu kelompok itu orangnya berjauhan atau tidak dalam satu desa, apakah bisa penelitian itu dilakukan di desa masing-masing, tapi penelitiannya tetap sama walaupun berada dalam desa masing-masing orang yang melakukan penelitiannya. Jadi begini, misalkan kita melakukan penelitian berkelompok dan dilakukan di tempat tinggal masing-masing, itu masih bisa dilakukan. Contohnya, kita melakukan penelitian perbandingan atau penelitian komparasi tentang bagaimana perilaku remaja di desa masing-masing. Atau contoh yang lain, kita membandingkan atau kita melakukan penelitian untuk membandingkan bagaimana minat belajar siswa di desa kita masing-masing. Misalnya ada 5 orang di 5 desa, artinya kalau ada 3 orang ada 3 desa. Nah, bagaimana minat belajar siswa di desa masing-masing itu pada saat pandemik COVID-19. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kawan-kawan input atau kawan-kawan masukkan ke dalam aplikasi Spidol Kita. Namun setelah saya perhatikan dan saya lihat, ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh kawan-kawan yang lain. Jadi saya rasa tidak perlu saya menjawab karena jawabannya sudah dijawab oleh kawan-kawan yang lain. Saya apresiasi untuk yang memberikan pertanyaan dan yang memberikan jawaban juga. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sampai ketemu dalam materi perkuliahan yang selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.